Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah filsafat ilmu, masuk pada pembahasan filsafat ilmu ekonomi. Refleksi filosofis ilmu ekonomi telah berkembang seiring dengan perjalanan sejarah hidup manusia seperti yang diungkapkan oleh Karl Marx, bahwa pangkal dari semua kegiatan manusia adalah hubungan produksi. Di sisi lain, filsafat ilmu ekonomi ini dipahami meliputi pembahasan tentang aspek konseptual, metodologi, etika yang berkaitan dengan disiplin ilmu ekonomi. Fokus utamanya adalah aspek metodologi dan epistemologi yang meliputi metode, konsep, dan teori yang dibangun oleh para ekonom untuk sampai pada apa yang disebut sains tentang proses ekonomi. Filsafat ekonomi juga berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai etika menjadi bagian argumentasi dalam ilmu ekonomi seperti kesejahteraan, keadilan, dan adanya trade-off di antara pilihan-pilihan yang tersedia. Perdebatan tentang apakah filsafat ekonomi mengikuti pola metodologis dan epistemologis seperti halnya dalam filsafat ilmu atau memiliki pola tertentu yang terpisah sudah terjadi sejak abad ke-18. Banyak yang mencoba menjelaskan perdebatan tersebut dan hasilnya lebih condong kepada pandangan bahwa filsafat ekonomi memiliki klaim yang kuat sebagai bagian dari filsafat ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, filsafat ilmu pengetahuan mempunyai telaah secara filsafat yang ingin menjawab beberapa pertanyaan. Tadi kita pahami bahwa filsafat dan ilmu adalah dua kata yang saling berkaitan baik secara substansial maupun historis. Ada beberapa pertanyaan mengenai hakikat sains empirical, seperti objek apa yang ditelaah ilmu, bagaimana proses yang memungkinkan diperolehnya pengetahuan yang berupa ilmu, untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu digunakan, dan bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut, keilmuan tersebut, dengan kaidah-kaidah moral, serta bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral. Pembahasan tentang ilmu ekonomi dari perspektif filsafat ilmu pengetahuan berkaitan dengan apakah ilmu ekonomi memiliki klaim kuat sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan tertentu yang memiliki aspek metodologis dan epistemologis yang menghasilkan pengetahuan empiris. Pertama, dipahami bahwa positif versus normatif economics, di mana eksistensi pertimbangan normatif dalam ekonomi menimbulkan pertanyaan metodologis dari perspektif ilmu pengetahuan yang bersifat positivisme sebagai bagian dari pemahaman ekonom mencoba mengatasi persoalan tersebut dengan melakukan pembahasan ilmu ekonomi dalam bentuk positif science untuk menghindari bias dari metodologis. Akan tetapi banyak kalangan yang menilai bahwa pendekatan ini menimbulkan banyak pertanyaan dan cenderung lemah karena selama teori ekonomi berkaitan dengan kepentingan individu atau masyarakat, maka pasti mengandung aspek normatif. Yang kedua, reason versus cause. Teori ekonomi mengasumsikan bahwa individu bertindak rasional dan melakukan pilihan-pilihan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan ini menjadi justifikasi mengapa seseorang melakukan pilihan tertentu dan alasan tersebut harus dimengerti oleh individu yang bersangkutan. Asumsi ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan adanya kemungkinan bahwa individu bertindak karena adanya hubungan kausalitas yang disebabkan oleh kondisi tertentu sehingga tidak bertindak berdasarkan alasan rasional. Yang ketiga, social scientific naturalism. Bahwa dari semua ilmu sosial, ilmu ekonomi adalah yang paling mirip dengan ilmu alam. Pandangan untuk membedakan antara ilmu sosial dan ilmu alam umumnya terkait dengan 3 pertanyaan, yaitu apakah ada perbedaan fundamental antara struktur dan konsep dalam hal
teori dan penjelasan pada ilmu alam dengan ilmu sosial. Yang kedua, apakah ada perbedaan fundamental dalam tujuan antara ilmu ekonomi dan ilmu alam? Dan yang ketiga, pentingnya pilihan manusia atau mungkin juga free will berkaitan dengan timbulnya pertanyaan apakah fenomena sosial selalu tidak teratur sehingga sulit digambarkan dalam satu kerangka hukum dan teori. Keempat, abstraction, idealization, dan ceteris paribus clausis in economics. Dalam perspektif ilmu pengetahuan, ilmu ekonomi banyak menimbulkan pertanyaan terkait dengan adanya abstraksi, idealisasi, dan klaim kebenaran teori yang ceteris paribus. Sejumlah pertanyaan mengemuka tentang seberapa banyak simplikasi, idealisasi, dan abstraksi yang dapat dilegitimasi. Bagaimana legitimasi asumsi ceteris paribus dalam ilmu pengetahuan, dan sejumlah pertanyaan tersebut telah menjadi perdebatan metodologis yang mempertanyakan saintifik dari ilmu ekonomi. Yang kelima, quotients in economics and econometrics. Generalisasi dalam ilmu ekonomi didasarkan pada hubungan kausal, misalkan tentang hukum permintaan. Hubungan kausal ini juga dapat diidentifikasi dengan ekonometrika. Akan tetapi, terdapat kemungkinan adanya pertentangan analisis antara hubungan kausal dengan apa yang dihasilkan dalam perspektif perubahan ekonomi dan komparatif statik terkait dengan keseimbangan ekonomi, sehingga menimbulkan pertanyaan metodologis tentang hubungan kausal mana yang akan dipilih. Yang keenam, struktur dan strategic of economy, di mana perdebatan aspek metodologis terkait dengan aspek ini adalah masuknya filosofi dari Hunsian dan Lakatonian dalam pembahasan tentang ekonomi. Filsafat ilmu ekonomi mengupayakan untuk mengatasi permasalahan metodologis dan epistemologis, serta membuktikan klaim saintifik ilmu ekonomi. Dalam membuktikan klaimnya, sebagai ilmu pengetahuan sejumlah ekonom telah berupaya mengatasi masalah metodologis untuk menunjukkan saintifiknya ilmu ekonomi. Di era Nassau Senior dan John Stuart Mill, ini memiliki asumsi bahwa ada kecenderungan dipandang sebagai satu kebenaran yang mampu menggambarkan hubungan kausal antara aktivitas ekonomi. Selanjutnya, pendekatan Mill dinilai memiliki banyak kelemahan, terutama terkait prediksi teori ekonomi yang tidak selalu didukung oleh bukti empiris, karena sebagaimana yang disebutkan oleh Mill, secara abstrak satu teori ekonomi mungkin benar jika faktor-faktor pengganggu lainnya diabaikan. Tahun 1950, perkembangan tentang kutub yang mendukung implikasi prediksi lebih mengemuka dibanding dengan asumsi, atau kutub yang mengusung tradisi Millian. Selama lebih dari 2 dekade, pandangan Friedman banyak mendominasi tentang pembahasan aspek metodologis dalam ilmu ekonomi. Perkembangan terbaru dalam filsafat ekonomi terjadi pada tahun 70-an ketika Popperian, Lakatonian, dan Hunsan masuk dalam pembahasan tentang ekonomi. Popperian menolak metode induksi yang memperkenalkan metode deduksi dengan memperkenalkan metode deduksi. Sekilas pendekatan Popperian tersebut memberikan ruang tentang legitimasi, simplikasi, atau bagaimana teori ekonomi dapat menemukan klaim saintifiknya. Tetapi Popperian yang mensyaratkan bahwa formulasi teori harus logically falsifiable dan testable, menyebabkan adanya kemungkinan penolakan terhadap sebagian besar, bahkan seluruh teori ekonomi, karena adanya ceteris paribus dan asumsi-asumsi yang sering kurang realistis yang mendasari teori ekonomi. Normatif ekonomi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sejumlah kalangan berpendapat bahwa sulit memisahkan pembahasan ilmu ekonomi dengan membedakan aspek positivisme dan aspek normatif.
Karena selama teori ekonomi berkaitan dengan kepentingan individu atau masyarakat, mas maka bisa dipastikan mengandung aspek normatif. Kondisi ini membawa konsekuensi pada perlunya pemahaman tentang pembahasan ekonomi normatif yang berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai etika dan moral menjadi bagian argumentasi dan membangun ilmu ekonomi, seperti kesejahteraan, keadilan, dan adanya trade-off di antara pilihan-pilihan yang tersedia. Konsep lainnya dalam ekonomi normatif adalah efisiensi. Konsepsi ini memiliki pembahasan yang cukup luas dalam ekonomi dalam hubungannya dengan kesejahteraan. Ada dua teorema tentang ekonomi kesejahteraan, yaitu tentang alokasi sumber daya yang efisien dan berkaitan dengan adanya pemahaman konteks kegagalan pasar, di mana equilibrium yang kompetitif dan memiliki properti Pareto yang optimal dapat dicapai melalui lump sum transfer. Sekalipun ekonomi kesejahteraan dan efisiensi mendominasi ekonomi normatif, para ekonomi tidak hanya memfokuskan pada pembahasan tersebut. Melalui kolaborasi para filosof ekonomi normatif telah menghasilkan sejumlah kontribusi penting dalam karya kontemporer di bidang etika dan filsafat normatif dalam ilmu sosial dan politik, di antaranya teori pilihan sosial dan teori permainan. Beberapa ekonom lainnya juga banyak menghasilkan kontribusi seperti Romer, Amartya Sen, dan Nussbaum. Singkatnya, ada interaksi intensif dari ekonomi normatif dan filsafat moral. Kesimpulannya, filsafat ilmu ekonomi berkaitan dengan pembahasan yang menjelaskan landasan yang mendasari konsepsi metodologi dan etika dalam disiplin ilmu ekonomi. Sekalipun demikian, dipahami bahwa terdapat beragam perdebatan yang sangat intensif dan terus berkembang dalam upaya mengkokohkan filsafat ilmu ekonomi dari perspektif filsafat ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan aspek metodologis dan rasionalitas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.